Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harjoko, nomor induk mahasiswa 053843276 dari program Teknologi Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama mata kuliah Pancasila pada pertemuan sesi ketiga. Untuk berikutnya, tautan video nanti akan saya tautkan pada saat video sudah selesai saya kerjakan. Waktu presentasi diberikan hanya 3 menit, jadi saya tidak akan mempresentasikan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih jelas dan dapat dimengerti. Dalam tugas kali ini, saya memilih judul pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Tugas ini untuk memenuhi persyaratan tugas pertama mata kuliah Pancasila dengan pilihan judul tugas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS atau Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai dengan reformasi. Baik, apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Istilah Pancasila berarti dari bahasa Sanskerta, berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Pancasila berarti 5 dan sila berarti dasar. Dasar filsafat, terus kemudian sejarah perumusan Pancasila. Kita ketahui bahwa sejarah perumusan Pancasila pertama kali diinisiasi oleh para founding fathers kita. Kemudian pada sidang BPUPK yang pertama oleh Dr. Kajiman Widyodiningrat, beliau memilih 3 putra bangsa, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato. Pada pidato yang pertama, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 gagasan, terus kemudian begitu pula dengan yang lain, banyak gagasan yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut. Kemudian pada gagasan pertama kita bisa lihat pada sejarah Pancasila, terus kemudian ada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada Piagam Jakarta tersebut juga ada banyak masukan-masukan, diantaranya adalah yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian sampai dengan Pancasila tersebut ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Itu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila tidak begitu mudah untuk dapat eksis, diantaranya ada beberapa catatan sejarah yang kita bisa lihat dan pelajari dari sejarah-sejarah Pancasila, dirongrong, diterpa berbagai macam ujian, hingga saat ini Pancasila masih kita pertahankan. Kemudian nilai karakter yang bisa kita ambil adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengambil nilai toleransi antar umat beragama, suku, kemudian masyarakat, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat mengambil banyak nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memanusiakan manusia, menghormati sesama, menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kita sebagai warga negara Indonesia.
Terus yang nggak kalah penting, kita harus menjaga keutuhan dalam kerangka persatuan Indonesia. Kemudian kita juga harus memetik apa itu arti musyawarah, bahwa semua keputusan baik dalam kerangka organisasi kecil, terus kemudian dari masyarakat, RT, RW, organisasi kampus, organisasi-organisasi yang lain, itu mengedepankan musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat, tidak main menang-menangan dan lain sebagainya. Terus kemudian terhadap isu-isu saat ini di era digital, kita juga harus mewaspadai adanya banyak usaha-usaha untuk memprovokasi kita sebagai anak bangsa, untuk memecah belah dari isu-isu hoax yang disebar di dalam media sosial. Kita harus mewaspadai, kita harus senantiasa menjaga kerukunan antar warga, antar umat beragama. Kita ketika mendapatkan informasi harus senantiasa melakukan check and recheck, apakah informasi tersebut benar atau tidak. Terus kemudian dalam mewujudkan keadilan, kita tidak boleh semena-mena terhadap warga yang lain, terhadap orang lain, terhadap komunitas lain. Kita juga harus mengedepankan keadilan, memberikan kesempatan yang sama, waktu yang sama, dan memberikan mereka untuk berpendapat. Demikian tadi telah saya sampaikan, saya presentasikan nilai-nilai sejarah dan juga dinamika Pancasila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan, dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.